Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 252 Energi tinggi di depan. Menyiksa orang lajang lagi. Tentu saja, kakak sih, kau tidak tahu. Xiao Tao tercengang, lalu dia mendekat dan berbisik di telinganya, pendukung Suimo. Adalah bos kita Lu. CEO Lu. Bukankah maksudmu Lu Jingli? Pikiran pertama Ningxi adalah Lu Jingli, jelas terlihat betapa kecilnya integritas yang dimiliki Lu Jingli di dalam hatinya. Xiao Tao menggelengkan kepalanya, lalu mengarahkan jarinya ke atas, berarti orang yang berada di atas Lu Jingli. Sekarang Ningxi benar-benar terkejut, dan dia mengangkat sebelah alisnya. Lu Tingqiao. Xiao Tao mengangguk penuh semangat, melihat sekelilingnya, dan berkata, jangan terlalu berisik. Asalkan kamu mengetahuinya. Ningxi mengusap dagunya. Tapi kenapa tidak ada yang menjatuhkan bom ini? Bahkan tidak ada tanda-tandanya di luar sana. Siapa yang mau mati, kalau berani ribut soal bos besar? Jadi hanya orang-orang di perusahaan yang tahu soal ini. Jelas Xiao Tao. Jadi begitu. Tanpa menunggu Ningxi menanyakan lebih lanjut, Xiao Tao sudah tidak bisa menahan diri, dan langsung mulai menceritakan semua gosip itu. Awalnya, Suimo hanyalah seorang aktris kelas 2, 3, ada begitu banyak nama besar di atasnya. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa berhubungan dengan bos besar kita dan mendapatkan dukungannya. Dalam waktu singkat, semua sumber daya perusahaan disajikan kepadanya untuk dipilih, dan dia langsung melesat seperti roket. Semakin banyak Xiao Tao berbicara, semakin marah dia. Kakak Manyun kita butuh waktu 10 tahun untuk sampai ke tempatnya sekarang, tetapi akhirnya malah dibayangi olehnya seperti itu, sungguh tidak adil. Ningxi mendengarkan cara Xiao Tao menjelaskan rumor itu seolah-olah itu fakta. Dia yakin itu benar, satu-satunya hal yang tidak dia ketahui adalah hubungan seperti apa yang dimiliki Lu Tingqiao dan Suimo. Meskipun Xiao Tao tidak mengatakannya dengan jelas, tapi dari nadanya, kedengarannya seperti mereka telah tidur bersama. Tetapi mengingat pemahamannya terhadap Lu Tingqiao, Ningxi tentu saja tidak dapat mempercayai semua gosip Xiao Tao. Xiao Tao yang sedari tadi terus berbicara tanpa henti, tiba-tiba menyadari bahwa membicarakan tentang kekuatan orang lain tidaklah pantas, maka ia pun bergegas untuk menghibur Ningxi. Ahem, tapi saudari si, pendukungmu juga sangat hebat, lagi pula kau dibawa oleh tuan muda kedua kita. Meski Xiao Tao berkata demikian, dia masih terdengar sedikit kecewa. Dia dulunya adalah asisten Leng Manyun, dan kali ini telah pindah bersama Lin Zizi untuk bekerja sama dengan Ningxi. Saat dia bersama Leng Manyun, semua orang menunjukkan rasa hormat kepadanya, tetapi Ningxi bukanlah siapa-siapa jika dibandingkan dengan Leng Manyun, dan sebagai asistennya sekarang, memikirkan bagaimana mulai sekarang, dia harus menundukkan kepalanya setiap kali dia melihat manajer dan asisten Suimo, sulit untuk menghindari ketidakadilan yang dia rasakan di dalam hatinya. Tidak mungkin Ningxi tidak menyadari kekecewaan di wajah Xiao Tao, tetapi reaksi Xiao Tao adalah reaksi yang normal, jadi dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang pribadi. Tapi, masalah dengan Suimo, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lagi pula, selama 7 hari penting ini, detail sekecil apapun dapat memengaruhi keputusannya. Oleh karena itu, karena Ningxi tidak punya waktu untuk memikirkannya sendiri, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Lu Tingqiao. Apa hubunganmu dengan Suimo? Pada saat yang sama, Lu Corporation. Lu Tingqiao sedang rapat ketika telepon genggamnya tiba-tiba berbunyi bip. Sambil terus mendengarkan laporan bawahannya, Lu Tingqiao melihat ponselnya. Kemudian, semua karyawan yang duduk di ruang rapat menyaksikan sesuatu yang hanya terjadi sekali setiap 1000 tahun. Ketika bos mereka, yang hampir tidak pernah tersenyum saat berada di perusahaan, melihat ponselnya, wajahnya menjadi rileks dan dia tertawa gembira.